Inilah strategi licik Amerika Serikat dengan membangun pangkalan udara dan menempatkan B-52 di Australia. Pertama, Australia lebih aman secara politik dan juga lebih aman dari serangan militer Blok Timur. Ini jika dibandingkan dengan pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan seperti Guam yang sangat rentan dari serangan Blok Timur. Australia jauh dari zona konflik aktif seperti Taiwan atau Laut China Selatan. Posisi Australia yang berada di belakang Indonesia dianggap lebih aman dari serangan pertama oleh Blok Timur, dengan memanfaatkan Indonesia sebagai buffer zone alami. Indonesia yang dikenal sebagai non-blok dan tidak mengizinkan negara manapun mendirikan pangkalan militer di Indonesia, sehingga Amerika berpikir jauh lebih aman jika Amerika membangun pangkalan udara dan menempatkan bomber B-52 di Australia. Dalam hal ini posisi Australia bersembunyi di belakang Indonesia. Dengan menjadikan Australia sebagai pangkalan utama dan menempatkan B-52 di Australia, dianggap jauh lebih aman dibandingkan dengan pangkalan depan yang berada pada garis pertama, yang mana sangat mudah diserang. Sementara pangkalan utama di Guam yang berada pada garis kedua sudah sangat rentan diserang dan sudah masuk dalam target Blok Timur. Bisa dilihat pada peta berikut, Amerika menempatkan bomber nuklirnya, baik itu B-52 maupun B-2, pada 3 pangkalan utama yang berwarna putih, yakni Guam di Samudra Pasifik, kemudian Tyndall di Australia, dan Diego Garcia di Samudra Hindia. Bomber nuklir di Diego Garcia lebih fokus digunakan untuk wilayah Timur Tengah dan Asia Selatan, meskipun juga bisa digunakan untuk target Cina. Namun pada Perang Dunia Ketiga, jika negara-negara di Timur Tengah dan Asia Selatan beraliansi dengan Blok Timur, maka tumpukan beban dan resiko yang tinggi pada bomber nuklir di Diego Garcia, sehingga Amerika melakukan diversifikasi pada Australia. Menurut beberapa pakar militer Blok Barat, dan juga menurut laporan tahunan Kongres Pertahanan Amerika 2023 dengan judul Military and Security Developments Involving the People's Republic of China, lokasi Australia yang relatif aman dari jangkauan rudal balistik jarak menengah, IRBM China, seperti DF-21 dan DF-26, menurut estimasi mereka, jangkauan rudal balistik China, DF-21 merupakan rudal balistik jarak menengah dengan jangkauan sekitar 1.500 km. Sementara DF-26 merupakan rudal balistik jarak menengah dengan jangkauan maksimum 4.000 km, yang mana dijuluki sebagai pembunuh kapal induk dan pembunuh Guam atau Guam Killer. Artinya mampu mencapai target seperti Guam. Dengan jangkauan maksimum 4.000 km, menurut Amerika, DF-26 tidak akan mampu mencapai pangkalan udara Tyndall di Australia. Jarak tersebut hanya mampu mencapai Pulau Melville dan Pulau Tiwi. Jarak antara Hainan dengan pangkalan Darwin yakni 4.133 km. Sedang jarak Hainan ke pangkalan udara Tyndall yakni 4.400 km. Pulau Hainan menjadi jarak terdekat Cina ke Australia. Jika dari daratan utama Cina, maka jaraknya akan bertambah jauh lagi, tergantung lokasi peluncuran DF-26. Menurut pakar militer dan analisa barat, secara historis, rudal balistik jarak menengah DF-26 kurang presisi atau memiliki presisi rendah. Presisi aktual di medan tempur masih diragukan oleh banyak analis barat. Karena, pertama, akurasi tergantung pada kualitas pemandu terminal dan kemampuan sensor real time. Kedua, tidak ada bukti uji tembak terhadap target bergerak di medan pertempuran nyata. Menurut mereka, estimasi akurasi hanya 100-200 meter cep, yang hanya cukup untuk target besar seperti pangkalan militer, tapi tidak ideal untuk serangan presisi terhadap target kecil atau mobil. Ingat, ini masih analisa pihak barat. Selain ancaman dari DF-26 China terhadap Guam, Korea Utara memiliki Hwasong-12. Rudal inilah yang disebut oleh Korea Utara akan digunakan untuk menyerang area sekitar Guam pada Agustus 2017. Perkiraan pakar barat, jangkauan maksimum 4.500 km yang tergantung muatan. Dan kecepatan maksimum Mach 17 atau 5,6 km per detik. Terlebih lagi, Amerika belum menghitung ancaman dari rudal terbaru Rusia, yakni rudal Oreshnik, yang juga merupakan rudal balistik jarak menengah, dengan perkiraan jangkauan maksimum sekitar 5.500 km. Rudal yang sudah terbukti digunakan di perang Ukraina ini. Jika Rusia mengerahkan beberapa rudal Oreshnik pada armada nuklir Pasifiknya, maka pangkalan udara Guam benar-benar berada pada resiko ambang kehancuran pada Perang Dunia Ketiga. Jika semua pembom nuklir Amerika Serikat ditempatkan di Guam, jika Guam diserang dan hancur, maka habislah semua pembom nuklir Amerika Serikat di Asia Pasifik. Nah, untuk itu Amerika Serikat melakukan diversifikasi posisi militer, terutama untuk pembom strategis, supaya pembom strategis mereka tidak hancur semua jika pangkalan di Guam hancur. Dan Amerika Serikat telah memutuskan Australia sebagai pilihan penempatan bomber nuklir mereka. Selain ancaman serangan rudal Blok Timur, masalah utamanya adalah pembom strategis sangat lelet. Pembom strategis B-52 berbeda dengan rudal dan jet tempur. Pembom strategis B-52 yang mana membutuhkan lebih banyak waktu untuk lepas landas
Dalam operasi normal, peacetime operations, proses dari startup mesin hingga lepas landas memakan waktu sekitar 15-30 menit. Ini termasuk pemeriksaan sistem, pemanasan mesin, komunikasi menara, dan taxiing ke landasan. Jika dihitung waktu pengisian bahan bakar dan pemasangan senjata, maka waktu persiapannya bisa bertambah lagi menjadi 30-60 menit.